Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai bunda-bunda, dan hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gak terasa ya teman-teman, udah di penghujung tahun aja kita. Sekarang udah tanggal 24. Barangkali di antara teman-teman yang suaminya kayak saya kerja di swasta gitu, hari ini gajian. Nah, harusnya gajiannya tanggal 25. Karena tanggal 25 itu merah atau ada Natal ya teman-teman. Jadi gajiannya dimajukan ke tanggal 24. Nah, karena gajian udah masuk, saatnya kita budgeting. Kalau budgeting itu emang perlu ya teman-teman untuk mengatur keuangan rumah tangga kita agar enggak boros dan terhindar dari hutang. Karena yang saya rasakan semenjak budgeting ini, keuangan rumah tangga jadi tertata sehingga kita bisa membatasi pengeluaran kita dan bisa mengimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Jangan sampai kita berhutang di sana sini ya teman-teman, karena itu akan merusak rumah tangga sendiri dan keharmonisan rumah tangga juga. Ada nggak sih di antara teman-teman di sini merasakan manfaat budgeting itu sendiri? Nah, sebelum masuk ke budgeting bulan Januari tahun 2022, aku mau evaluasi dulu ya teman-teman. Dan untuk pengeluaran tetap yang kemarin, untuk kontrakan itu habis, untuk listrik sisa 50.000, untuk wifi juga udah habis ya teman-teman, untuk hutang habis juga, dan untuk tabungan anak juga udah aku masukin. Jadi sisa untuk pengeluaran tetap itu 50.000 rupiah ya teman-teman. Nah, untuk pengeluaran yang tidak tetap ada belanja bulanan. Belanja bulanan itu anggarannya 350.000, yang kepake 300.000, jadi masih sisa 50.000. Untuk beras dan gas itu anggaran 150.000 dan yang kepake itu juga habis ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguan itu aku anggarin 800.000 dan realnya itu habis semua ya teman-teman, karena di belanja mingguan ini juga belanja anak aku di sini aku ambil ya teman-teman. Dan lanjut ongkos suami itu 1 juta dan habis juga ya. Lanjut servis motor itu aku anggarin 150.000. Ternyata itu yang kepake 100.000, jadi sisanya 50.000. Nah, skincare 100.000 dan aku belanjakan juga udah habis 100.000 ya teman-teman, jadi nggak ada sisa. Dan untuk susu anak aku anggarkan 100.000, ternyata itu over budget ya teman-teman, habisnya 150.000, jadi minus 50.000. Dan untuk kesenangan itu aku anggarin 100.000, ternyata over budget juga, jadi kurang 50.000 atau minus 50.000. Dan untuk dana darurat itu udah aku anggarin 50.000 dan juga habis 50.000 dan gak ada sisa. Dan sisanya itu sebesar 150.000 dan minusnya itu 100.000, jadi masih sisa 50.000. Dan 50.000 ini aku belikan ke mos gitu ya teman-teman, jadi untuk numbokin beli mos kemarin. Dan sekian dulu evaluasi budget Desember saya, kurang lebih itu alhamdulillah nggak over budget ya teman-teman. Dan mudah-mudahan di evaluasi budget selanjutnya nggak over budget juga, mudah-mudahan ada sisa gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk budgeting Januari 2022 itu aku berbeda dengan bulan sebelumnya ya teman-teman. Di sini aku ambil income-nya 2.800.000. Kenapa seperti itu? Untuk ongkos suami dan bayar kontrakan itu aku serahkan kepada suami aja ya teman-teman. Jadi ini benar-benar untuk kebutuhan rumah tangga kami aja yang aku handle selama sebulan ke depan. Nah, untuk bulan sekarang itu benar-benar aku
harus tekan pengeluarannya teman-teman, karena setelah aku lihat-lihat dan aku perhitungkan untuk pengeluaran bulan ini benar-benar pas-pasan gitu. Jadi harus pintar-pintar aku untuk mengaturnya agar enggak over budget, karena kalau over budget susah banget ya teman-teman untuk menumbokinnya untuk bulan-bulan berikutnya. Oh ya teman-teman, gimana nih, udah pada budgeting belum? Terus kabarnya gimana? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan rezekinya selalu dilancarkan. Dan untuk teman-teman yang udah berkunjung ke channel aku ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang udah komentar di kolom komentar aku ucapkan terima kasih banyak juga, dan tunggu juga kedatangan aku di channel kalian masing-masing. Dan untuk teman-teman yang setia nonton tapi jarang komen, aku ucapkan terima kasih banyak juga, karena aku memang butuh dukungan teman-teman, karena berkat teman-teman channel aku bisa berkembang sampai detik ini. Dan untuk teman-teman yang udah nyimak video aku sampai detik ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman dan selalu dirahmati dan diberkahi dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku mulai menempel-nempel stiker agar kayak teman-teman gitu, ada nuansa seninya, walaupun yang menggambar bukan aku ya teman-teman, karena memang aku nggak bisa gambar. Dan untuk budgeting kali ini aku direcokin anak ya teman-teman, jadi dia ikut juga budgeting kali ini, ikut ngerusuhin. Dia pengen stiker-stiker yang ada di situ ya teman-teman. Ya udah, diambil sama dia, jangan salah fokus sama anak aku ya teman-teman, dia memang sok tahu gitu. Jadi pengen nyobain pulpennya juga. Nah, untuk budgeting kali ini sama seperti sebelumnya, aku bagi menjadi dua bagian. Itu ada dana tetap dan dana tidak tetap. Jadi dana tetap itu dana yang benar-benar sangat dibutuhkan dan memang jumlahnya sama setiap bulannya ya teman-teman. Jadi memang itu keperluan yang nggak bisa diubah-ubah setiap bulannya. Dan untuk dana yang tetap itu seperti listrik aku anggarkan 300.000, wifi aku anggarkan 390.000, untuk hutang aku masih ada 110.000, dan untuk tabungan pendidikan anak itu aku anggarkan 100.000. Nah, di sini aku pengen punya tabungan ya teman-teman, jadi tabungan itu aku anggarkan 100.000. Nah, untuk tabungan utama dan untuk sedekah itu memang gak saya cantumkan di sini ya teman-teman, karena itu udah dihandle sama suami. Nah, total pengeluaran tetap saya itu sebesar 1 juta rupiah. Kalau untuk sedekah itu tergantung ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Ada yang dibunyikan atau secara terang-terangan, ada yang secara diam-diam, dan yang nggak boleh itu secara diam-diam nggak bersedekah ya teman-teman. Dan lanjut untuk pengeluaran tidak tetap ini aku anggarkan ada beberapa item ya teman-teman. Yang pertama itu belanja bulanan, aku anggarkan 350.000, dan untuk beras ditambah gas 150.000, dan untuk beras ini biasanya aku habis 100.000 atau 10 liter ya teman-teman. Gas aku anggarkan itu 50.000 sebulan ya teman-teman. Biasanya ini juga ada sisa karena aku pakai gasnya itu 2 tabung untuk 3 bulan ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguan ini emang aku pangkas ya teman-teman, aku pangkas 50.000 per minggunya. Jadi setiap minggunya itu jadi 150.000 untuk 4 minggu ke depan. Lanjut untuk susu anak, aku anggarkan 150.000 karena yang aku anggarkan bulan sebelumnya 100.000 itu ternyata kurang ya teman-teman. Jadi aku tambahin 50.000 lagi. Dan untuk jajan anak aku anggarkan 100.000 karena sebelumnya nggak aku anggarkan, ternyata memang anak aku udah minta jajan gitu ya teman-teman, jadinya aku anggarin. Dan untuk skincare itu aku anggarin 100.000.
Dan untuk kesenangan aku anggarin juga 100.000. Lanjut servis motor itu 150.000 seperti biasa, dan dana tak terduga itu 100.000. Sekarang benar-benar aku anggarkan untuk dana tak terduga karena ada hal-hal yang mendesak nantinya seperti bayar sampah ya teman-teman. Aku lupa nganggarinnya, tapi pengen aku ambil dari dana tak terduga ini aja. Dan untuk total pengeluaran tidak tetap aku itu sebesar 1.800.000. Dan untuk ke total keseluruhannya itu 2.800.000 sesuai dengan income yang dikasih suami ke aku tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku bikin untuk budgetin Januari ini terlaksana dengan baik dan gak over budget ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, dan kita selalu dimurahkan rezekinya ya teman-teman, amin. Setelah saya budgeting, lanjut saya mau masukin uangnya ke dompet pintar. Ini benar-benar manjur banget ya teman-teman. Kalau duitnya udah dipisah-pisah, kita bisa lebih membatasi diri ya teman-teman, dan kita tahu mana duit yang telah habis dan mana yang pos yang udah masih sisa gitu. Jadi emang benar-benar ini sangat bermanfaat banget bagi aku terutama. Sampailah di penghujung video ya teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini, dan jangan pernah bosan dengan video-video aku yang sederhana dan mudah-mudahan menginspirasi dan menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know